Ada Riko nih. Ini opening atau closing? Opening dong. Oke, selamat datang di Kalosa Gadget. Bersama saya Christopher dan hari ini, tahu nggak aku bakal bahas laptop apa hari ini? Legend dong? Bukan, tapi Legend versi lain. Oh, I see. IdeaPad Gaming 3. Bener banget. Yang udah pakai Intel Core i5 generasi ke-12. Dan bagaimana laptopnya serta performanya seperti apa, kita tonton B-roll-nya dulu. Ini adalah Lenovo IdeaPad Gaming 15 ARH782S900F1ID menggunakan prosesor Intel Core i5 12500H. Jadi beda sama Ryzen kemarin yang pakai Ryzen 7. Kali ini untuk Intelnya dia pakai Intel Core i5 dibekali dengan RTX 3050 dan Windowsnya sudah menggunakan Windows 11 disertai juga dengan Office of Student 2021. Untuk harga laptop ini ada di Rp16.199.000 dibekali garansi 2 tahun yang disertai juga dengan Accidental Damage Protection. Dari segi desainnya udah pasti sama persis kayak versi Ryzen 7 6800H kemarin. Cuman kita tambahin detail yang mungkin kemarin kelewat sedikit. Yaitu bentuk di ujung-ujung atas layar dan ujung bawah dari palm press ini masih pakai sudut yang sama kayak di IdeaPad Gaming generasi sebelumnya. Sedangkan kalau kita bandingin sama Legion, bentuk Legion tuh lebih lurus. Jadi bentuk laptopnya benar-benar persegi panjang tanpa ada sudut-sudut lagi. Jadi ini bisa jadi satu cara untuk kalian bisa bedain mana yang IdeaPad Gaming dan mana yang Legion. Satu detail lagi yang dikasih sama IdeaPad Gaming ini adalah perbedaan desktop backgroundnya. Kalau kalian perhatiin kemarin di seri Ryzen 7 6800-an dia pakai background yang warna merah, sedangkan untuk seri Intel ini dia pakai background yang berwarna biru. Ini memang detail yang kecil dan terkesan remeh tapi diperhatikan juga sama Lenovo. Untuk dimensi masih sama di 35,9 x 26,6 cm dengan ketebalannya 2,2 cm dan bobot laptop ini di 2,3 kg aja. Jadi untuk skor desain kita bisa berikan skor 7,5 poin. Lanjut untuk layarnya dia masih sama, berukuran 15,6 inch, Full HD 1920 x 1080 pixel, aspek rasionya 16:9, panel IPS anti glare dengan color gamut 100% sRGB dan tingkat kecerahan layarnya maksimum 300 nits, refresh rate di 165 Hz dan yang berbeda adalah di sini tidak dibekali teknologi FreeSync, di mana FreeSync itu adalah teknologi dari AMD. Jadi untuk laptop Intel ini nggak disediakan fitur tersebut. Tapi ini nggak terlalu berpengaruh, jadi untuk skor display secara keseluruhan kita bisa berikan skor 8 poin. Untuk portnya sebenarnya jumlahnya masih sama, layoutnya juga sama persis, tapi untuk yang Intel ini USB Type-C-nya udah support untuk Thunderbolt 4, jadi punya fitur yang lebih bagus lagi yaitu udah support untuk DisplayPort dan juga Power Delivery. Dan untuk fitur juga masih sama persis semuanya, jadi kita cuma akan tampilkan webcamnya aja. Dan berikut ini adalah layout untuk portnya. Dan ini hasil webcamnya dengan 720 pixel dan 30 fps, dan untuk kualitasnya sendiri masih dibilang sedikit agak kurang ya, bahkan masih lebih bagus sedikit yang Ryzen 7 6800H kemarin. Dan masih sama seperti yang kemarin, dia disediakan juga untuk manual shutter di atas, tapi tidak terdapat e-shutter ataupun shortcut untuk matiin kamera di laptop ini. Untuk skor fitur termasuk portnya kita naikkan jadi 8,5 poin karena ada penambahan dari USB Type-C yang udah jadi Thunderbolt 4 tadi. Sekarang kita akan bahas mengenai performance-nya dan kita akan bandingkan juga dengan IdeaPad Gaming 3 yang pakai Ryzen 7 6800H kemarin. Dimana kalau misalnya kita berkaca dari generasi sebelumnya yaitu Intel generasi 11 dan juga Ryzen 5000 series, bisa dibilang overall Ryzen 5000 series itu lebih unggul performance-nya dibandingkan Intel generasi 11 dikarenakan dia punya jumlah core dan thread yang lebih banyak. Sedangkan di generasi yang paling baru ini yaitu generasi 12 dan AMD 6000 series, bisa dibilang kebalikannya, dimana dengan konstruksi baru itu Intel generasi 12 punya core dan thread yang lebih banyak dibandingkan Ryzen 6000 series yang masih pakai layout yang sama dengan Ryzen 5000 series. Dia menggunakan Intel Core i5 12500H dengan total 12 core yang terdiri dari 4 performance core dan 8 efficient core dan total ada 16 thread. Ini jumlah thread yang sama persis dengan Ryzen 7 6800H kemarin. Untuk base clock speed-nya di 2,5 GHz dan boost-nya di 4,5 GHz untuk performance core-nya. Dan untuk fabrikasi menggunakan 10 nanometer Intel 7, L3 case-nya ada di 18 MB dan TDP prosesor ini ada di 45 Watt. Dan untuk hasil pengujian sintetis sendiri di R15 kita dapatkan skor di 2290 CB. Untuk R20 single core-nya di 655 poin, sedangkan multicore-nya di 5618 poin. Dan kita looping sebanyak 10 kali untuk menguji konsistensi CPU ini dan kita dapatkan rata-ratanya di
di 5.301 poin. Ini cukup bagus. Dengan suhu rata-ratanya di 70 derajat Celcius dan suhu maksimumnya menyentuh 91 derajat Celcius. Jadi overall ini jauh lebih dingin dibandingkan dengan Ryzen 7 6800H. Selanjutnya untuk rendering 3D menggunakan Blender, kita dapatkan CPU rendernya di 3 menit 5 detik. Ini tuh kenceng banget. Dan berikut adalah grafik perbandingan performance laptop ini dibandingkan IdeaPad Gaming 3 yang menggunakan Ryzen 7 6800H kemarin. R15-nya dia cuma kalah 1% aja, tipis banget. R20 single core-nya dia unggul 8%. R20 multicore-nya dia juga unggul tapi tipis juga di 2% aja. Jadi overall nih bisa dibilang performanya tuh sama antara Intel Core i5 12500H dengan Ryzen 7 6800H. Dan untuk info tambahan juga, di laptop ini kita menggunakan RAM-nya dual channel tapi 12 GB aja, dan untuk RAM bawaan laptop ini itu masih menggunakan DDR4. Sedangkan untuk Ryzen 7 6800H kemarin, dia menggunakan RAM DDR5 dan kita lakukan dual channel di 16 GB. Jadi harusnya kalau settingannya sama, ini performanya tuh hampir mirip banget. Sedangkan untuk Blender CPU sendiri, perbedaan waktunya juga cuma 2 detik, jadi itu tidak signifikan sama sekali. Untuk RAM bawaan laptop ini dia 8 GB, tapi masih menggunakan DDR4 dengan speednya di 3200 MHz. Sedangkan untuk storage menggunakan SSD NVMe PCIe dengan kapasitas 512 GB, dan kecepatan rate-nya di 3049 Mbps, sedangkan rate-nya di 1734 Mbps. Jadi ini benar-benar hampir sama dengan yang menggunakan Ryzen 7 6800H kemarin. Untuk grafiknya, laptop ini menggunakan dual graphics dengan integratednya Intel Iris Xe dan dedicated-nya RTX 3050 4 GB 128 bit dengan TGP-nya di limit di 85 watt. Jadi settingannya sama persis dengan yang Ryzen 7 6800H kemarin. Sedangkan untuk hasil rendering video di Adobe Premiere untuk video 1 menit 4K atau tanpa efek dan hanya single layer, laptop ini mencetakkan waktu di 1 menit 49 detik. Dan karena CPU juga berperan dalam rendering video di Premiere ini, jadi kita bandingkan hasilnya dengan yang Ryzen 7 6800H kemarin, dan hasilnya laptop ini kalah sekitar 20 detik. Jadi untuk Ryzen 7 6800H ini masih lebih unggul untuk rendering video dibandingkan dengan Intel Core i5 12500H. Selanjutnya untuk rendering 3D di Blender, GPU rendernya kita dapatkan waktu di 1 menit 25 detik. Selanjutnya untuk simulasi gaming menggunakan 3D Mark di modul test time spike kita dapatkan skor di 5564 poin. Sedangkan untuk fast track-nya di 12493 poin. Jadi ini cukup kencang juga. Dengan stress testnya dia udah lolos dengan suhu CPU rata-ratanya ada di 70-75 derajat Celcius, sedangkan GPU-nya stabil di 75 derajat Celcius. Di beberapa titik juga CPU-nya tuh spike sampai di 80 derajat Celcius, tapi ini masih merupakan suhu yang cukup aman. Dan berikut adalah grafik perbandingan 3D Mark Fast Track laptop ini dibandingkan beberapa laptop yang sudah pernah kita uji sebelumnya. Untuk pujian gaming realnya kira-kira kayak gini. Game pertama Dota 2 dengan setting resolusinya Full HD dan grafiknya kita buat ratakan full render, kita bisa dapatkan FPS-nya stabil di atas 150 FPS. Untuk load dari GPU sendiri di sekitar 76% dengan suhunya di sekitar 71 derajat sampai 73 derajat Celcius. Sedangkan untuk CPU-nya loadnya cuma di sekitar 20-an hampir 30-an persen dengan suhunya di 70 sampai 80-an derajat Celcius. Selanjutnya CSGO dengan setting resolusi tetap di Full HD dan grafiknya kita buat di high-nya CSGO, kita bisa dapatkan FPS-nya stabil banget di atas 200 FPS. Waktu lagi jalan santai kayak gini, waktu tembakin juga dia turunnya juga sebenarnya nggak terlalu signifikan sih, sekitar di 170-an aja, tetapi itu udah tetap kenceng banget. Dengan load GPU-nya sekarang ada di kisaran 80-an persen dan suhunya ada di kisar 65 derajat Celcius. Sedangkan untuk CPU-nya sendiri loadnya cuman di 20% aja dengan suhunya di kisaran 70-an derajat Celcius. Selanjutnya Valorant dengan settingan resolusi Full HD dan juga grafiknya kita buat di high, kita bisa dapatkan FPS-nya ada di kisaran 190-an kalau sinyal lagi tembak-tembakan tadi. Dan untuk load dari GPU-nya cuma di sekitar 80-an persen, jadi naik ini. Untuk CPU-nya dia naik juga ke sekitar 30 persenan, hampir 40%. Sedangkan untuk suhunya, suhu GPU ada di 68 derajat Celcius, sedangkan CPU-nya di kisaran 70 sampai 75 derajat Celcius. Game selanjutnya yaitu game AAA Far Cry 6, kita bisa dapatkan ada di kisaran 70-an FPS. Ini dengan settingannya Full HD dan juga grafiknya kita buat di medium. Untuk CPU-nya sendiri dia kepakai 38-39%.
untuk suhunya di 70-an derajat Celcius. GPU-nya sekarang udah di 99%, jadi emang udah berat banget untuk game satu ini. Sedangkan untuk suhu GPU-nya sendiri ada di 70-an derajat Celcius. Game selanjutnya itu Assassin's Creed Valhalla dengan settingan resolusinya di Full HD dan grafiknya kali ini di medium. Kita bisa dapatkan FPS-nya dari kisaran 70 sampai 80 FPS. Untuk load dari GPU-nya di 97%. Udah tinggi juga dengan suhu rata-ratanya di 70-an derajat Celcius. Untuk CPU-nya juga loadnya sekitar 35%. Suhu rata-rata juga masih sama di sekitar 70-an derajat Celcius. Kalau kalian buka laptop ini, kalian akan temukan opsi upgrade yang sama persis seperti Ryzen 7 6800H kemarin, cuman ada beberapa perbedaan. Yang pertama, untuk SSD di bawahnya dia tertancap di M.2 yang ukurannya 2242 bukan 2280. Sedangkan untuk RAM sendiri kita udah jelasin tadi juga, dia menggunakan DDR4 jadi bukan DDR5. Untuk skor performance secara keseluruhan kita sangat puas banget, bahkan bisa dibilang untuk Intel Core FF ini bisa menyaingi dari Ryzen 7 6800H. Jadi untuk skor performance kali ini kita naikkan jadi 8,5 poin. Untuk pengujian daya baterai kita menggunakan PCMark 10 Modern Office, lalu mode power laptop kita buat di balance, backlit keyboard dan juga WiFi kita matikan, serta tingkat kecerahan layar kita turunkan di 50%. Dan sayang banget kita cuma bisa dapatkan di 2,5 jam aja. Jadi kayaknya untuk Lenovo IdeaPad Gaming 3 ini masih belum maksimal dalam efisiensi dan juga penggunaan daya dari laptop ini. Dan bahkan untuk versi Intel Core FF ini lebih cepat lagi dayanya habis dibandingkan dengan versi yang Ryzen 7 6800H kemarin. Jadi sayang sekali untuk daya tahan baterai kita cuma bisa berikan skor di 5 poin. Kesimpulannya Intel generasi 12 ini kenceng banget dan berhasil membalikkan kedudukan, di mana di generasi sebelumnya AMD Ryzen 5000 series itu lebih kenceng dibandingkan Intel generasi ke-11, tapi di generasi 12 ini Intel merajai untuk performance CPU-nya. Sedangkan AMD Ryzen 6000 lebih fokus kepada pengembangan integrated graphics yang lebih kenceng dan lebih powerful lagi. Sedangkan untuk hasil pengujiannya, karena dia masih overall tuh masih mirip-mirip sama yang Ryzen 7 6800H kemarin, jadi laptop ini masih worth it juga untuk kalian bisa miliki. Dan walaupun ada kalian yang mungkin masih kecewa dengan RAM yang menggunakan DDR4, tapi percayalah ini bisa jadi blessing in disguise karena DDR4 ini akan lebih aksesibel dan lebih murah harganya dibandingkan DDR5 yang baru keluar. Barangnya masih sedikit dan harganya jauh lebih mahal. Dan untuk penggunaannya mungkin laptop IdeaPad Gaming 3 ini lebih cocok untuk kalian yang menggunakannya dalam gaming dan juga content creation, dimana butuh power lebih dan pastinya colok charger terus dibandingkan dengan kalian yang menggunakannya untuk pekerjaan kantor karena terbukti untuk daya tahan baterainya masih kurang bagus. Jadi overall untuk laptop ini setelah kita total dan kita bagi 5, kita dapatkan skor di 7,5 poin. Segitu aja review kita kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton. Jangan lupa like dan juga subscribe membantu channel kita lebih berkembang lagi. Dan buat kalian yang punya pertanyaan atau bagi kalian para tim Medang Mending, silahkan langsung aja tuliskan komentar kalian di kolom komentar di bawah. Dan untuk link sosial media kita tersedia di kolom deskripsi. Silahkan kalian cek karena di sana bakal ada info menarik yang kita update setiap harinya, termasuk juga promo apa aja yang sedang berlangsung di Karosa Store ini. Dan untuk kalian yang butuh untuk belanja keperluan IT, silahkan datang ke store kita di Jalan Majen Panjaitan nomor 6, ataupun ada cabang kita juga di Mall Olympic Garden, tepatnya di area sebelah food court. Untuk kalian yang ada di luar Malang, silahkan kunjungi e-commerce kita, ada di Tokopedia, Shopee, Blibli, dan juga JD ID. Silahkan kalian cek. Segitu aja, saya Christopher, see you on the next video.